Cukup banyak orang yang nanya di kolom komentar tentang dua hal ini, yaitu satu, kapan harus beli saham, dan yang kedua, kapan jual saham. Sama kayak gini nih, kapan masuk atau kapan keluar. Diiringi juga biasanya dengan pertanyaan, kalau beli, di harga berapa, terus sebanyak apa? Di video kali ini, gue akan coba jelasin salah satu metode membeli saham yang sekiranya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Metode tersebut dinamakan Dollar Cost Averaging atau DCA. Dan gua juga akan jelasin buktinya kenapa DCA ini pada akhirnya mampu menjadi salah satu pilihan yang menguntungkan ketika kita mau mulai menabung saham. Seperti biasa, gua akan jelasin dengan sebuah cerita. Karena gua akan memberikan bukti keberhasilan metode DCA ini, latar waktu yang gua gunakan dalam cerita adalah tahun 2014 dan 2004. Terus apakah lu bisa memakai metode DCA ini di waktu sekarang ini 2021? Ya seharusnya lu bisa merangkum sendiri di akhir video nanti. Kita mulai ya. Suatu ketika lu udah selesai sekolah, baik itu SMP, SMA, atau kuliah. Lu tinggal di Jakarta dan akhirnya udah dapat kerja dengan gaji UMR. Saat itu adalah tahun 2004. Sebagai keterangan, UMR DKI Jakarta tahun 2004 adalah 671.600. Data ini gue ambil dari Badan Pusat Statistik. Kemudian lu berpikir, gimana ya cara gue menabung sebagian dari uang ini? Akhirnya lu memutuskan untuk menyisihkan sekitar 30% dari gaji lu saat ini untuk ditabung dalam bentuk saham. Dan lu bertekad akan konsisten menyisihkan uang 30% dari gaji tadi selama 12 bulan alias 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun? Karena lo sendiri tahu, menyisihkan 30% dari gaji UMR itu adalah hal yang sulit. Jadi lo men-challenge diri lo, menantang diri lo untuk nyoba nabung setahun dulu deh, gitu. Gue coba rekap ya. Saat ini tahun 2004, lo punya gaji setingkat UMR yaitu 671.000, pengen nabung sekitar 30% yaitu 200.000, dan lu pengen konsisten beli selama 12 kali dalam 1 tahun, yang berarti sebulan sekali belinya. Yang pertama kan harus milih perusahaan apa yang mau kita beli. Saran gue yang paling simple dan lu gak usah analisis terlalu mendalam adalah beli perusahaan yang produknya lu kenal, atau bahkan lu pakai sehari-hari. Contohnya Bank BRI, karena misalnya ternyata lu dan keluarga lu adalah nasabah dari Bank BRI pada saat itu. Jadi lu berpikir, ya udahlah, gue juga pakai produknya. Teman-teman kantor juga ada yang jadi nasabahnya. Jadi lu pikir Bank BRI akan bertahan lah dalam jangka panjang. Orang yang pakai produknya aja banyak, gitu kan? Tujuan lu dalam misi kali ini adalah membeli saham Bank BRI dengan budget 200.000 per bulan dan dilakukan selama 12 bulan. Oke, lanjut ya. Singkat cerita, lu udah berhasil nih sampai kepada bulan Desember tahun 2004. Dan lu juga udah melakukan pembelian ke-12 alias pembelian terakhir lu dalam tantangan yang lu bikin sendiri di awal tahun tadi. Yang mana tabel pembeliannya lu rangkum sebagai berikut. Oh iya, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, data ini gue ambil dari Yahoo Finance. Lu bisa cek sendiri, linknya ada di kolom deskripsi. Ini cara bacanya dari kiri adalah sekarang tahun 2004. Terus ini bulannya Januari sampai bulan Desember. Dan di sebelahnya ada tanggalnya, tanggal di mana lu beli sahamnya. Yang berarti misalnya paling atas nih, lu beli saham Bank BRI di bulan Januari tanggal 4. Yang mana pada saat itu harga saham Bank BRI adalah 125 perak per lembarnya. Jadi dengan 200.000, lu dapat berapa lot nih? Ternyata lu dapat 16 lot. Dan saat itu harganya pas 200.000, jadi nggak ada kembaliannya. Alias kembaliannya 0 rupiah. Ini ngomong-ngomong belum biaya sekuritas ya. Tapi bisa kita abaikan karena nggak terlalu signifikan biayanya. Misalnya lagi nih, di bulan Juni tanggal 6, lu beli saham Bank BRI. Yang saat itu harga saham per lembarnya adalah 155 perak. Jadi dengan 200.000, lu dapat 12 lot dan lu masih dapat kembalian 14.000 rupiah. Sisanya lu tinggal baca sendiri. Saat ini kan tadi bulan Desember tahun 2004.
Di akhir tahun tersebut, ketika lu konsisten untuk menabung 200.000 per bulan selama 12 bulan, akhirnya setelah dihitung-hitung, lu punya totalnya 137 lot saham Bank BRI. Dengan total nilai investasi atau menabung saham yang lu lakukan adalah 2,3 juta sekian. Dan masih ada sisanya, totalnya 73.000 dari budget belanja saham lu dalam 1 tahun yang nggak jadi dibeliin saham. Berarti saat ini lu punya 13.700 lembar saham Bank BRI ketika lo investasi sebesar 2,3 juta. Yang artinya, 1 lembar saham Bank BRI yang lu punya, harga rata-ratanya adalah 169,8 perak. Pada saat itu, harga saham Bank BRI di pasar adalah 245 perak selembarnya. Sedangkan, lu punya 13.700 lembar saham Bank BRI dengan rata-rata harganya 169,8 perak selembarnya. Berarti saat itu aja, lu untung 44% dari saham yang lu pegang. Ini nama lainnya adalah capital gain, alias selisih dari harga jual dan beli. Apakah lu udah bisa menjualnya? Tentu aja bisa. Lu selalu bisa memilih untuk jual kapanpun. 44% itu udah sangat jauh dari bunga deposito. Apakah lu udah untung saat ini kalau lu jual? Ya, untung. Skenario pertama adalah lu jual saat itu juga 137 lot saham yang lu punya di harga 245 perak selembarnya. Lu berhasil dapat uang 3,3 juta. Wow, lu dapat untung 1 juta dari 2,3 juta yang lu tabung dari awal tahun. Apakah itu membuat lu seneng? Tentu aja iya. Karena lu belum melihat skenario kedua. Nah, skenario kedua adalah, kan lu merasa takjub nih, karena setahun aja uang lu udah berkembang 44% dari semula. Kemudian lu memiliki mindset untuk menyimpannya dalam waktu yang lama. Karena lu yakin dalam jangka panjang akan bisa lebih dari 44%. Jadi lu nggak menjualnya pada saat itu. Lu memilih untuk melanjutkan kehidupan seperti biasa aja. Tahun 2005 dan seterusnya, lu nggak berniat untuk nabung segila tahun 2004 kemarin, karena lu mikir menyisihkan 30% gaji UMR lu aja itu udah mati-matian. Potong budget sana, potong budget sini, makan harus dihitung-hitung, beli barang yang dimau harus ditahan-tahan, demi bisa nabung 30% dari gaji UMR yang lu punya. Dan ya udah, lu menjalani kehidupan seperti biasa aja setelah itu. Nggak pernah beli saham lagi. Kemudian lu sadar nih, setelah pandemi ini kok saham lagi rame ya dibahas di mana-mana. Dan lo misalnya baru inget, oh iya, gua kan punya 137 lot saham Bank BRI waktu tahun 2004. Sekarang berapa ya? Apakah untungnya udah lebih dari 44%? Kemudian lu bukalah portofolio lu, yang ternyata isinya bukan lagi untung 44%. Melainkan dana lu di awal tadi udah berkembang keuntungannya menjadi 2.780%. Uang lu yang tadinya 2,3 juta, sekarang nilainya jadi 64,6 juta. Gila kan? Nilai sahamnya udah berkembang menjadi 27 kali lipat dari dana yang diinvestasikan di awal. Terus bukan hanya nilainya yang bertambah, tapi lu juga mendapatkan keuntungan dari dividen yang rutin dibagikan oleh Bank BRI dari tahun 2005 sampai 2020. Yang ternyata dari 137 lot saham Bank BRI lu tadi, total nilai dividen yang diterimanya adalah 11,5 juta. Padahal kalau dipikir-pikir, dana yang lu gunain untuk beli sahamnya aja itu cuma 2,3 juta. Dividennya udah jauh melebihi dari apa yang lu bayarkan di tahun 2004. Jadi total kekayaan lu di rekening saham saat ini adalah 76,2 juta. 64,6 juta berbentuk saham yang nilainya akan terus berkembang. 11,5 juta dalam bentuk cash hasil dividen. Bukan lagi 2,3 juta. Ini adalah skenario kedua, di mana lu tetap pegang sahamnya karena lu tahu perusahaan Bank BRI akan memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dalam jangka panjang. Itu kalau lu menggunakan metode dollar cost averaging di tahun 2004. Di tahun lainnya gimana?
Nih, misalnya di tahun 2014. Coba kita hitung ya. Masih sama konsepnya kayak tadi, kita nyisin 30% dari UMR Jakarta, yang pada saat itu UMR-nya adalah 2.441.000. Berarti dana yang bisa kita pakai untuk investasi adalah 730.000. Datanya adalah sebagai berikut. Di akhir tahun, lu dapat 39 lot saham Bank BRI dengan total nilai investasi adalah 7,6 juta. Dan harga rata-rata saham per lembar yang lu pegang adalah 1.970. Kalau lu jual di bulan Desember, itu sahamnya pun kebetulan udah naik karena saat itu harga per lembarnya adalah 2.280. Jadi posisinya lu udah untung 15,7%. Skenario yang pertama, lu jual saat itu juga dan lu dapat untung 15,7% dari hasil investasi lu. Skenario kedua, kalau lu tetap pegang sahamnya sampai hari ini di bulan Januari 2021, keuntungan lu bukan lagi 15,7%, melainkan jadi 240%. Tabungan saham lu yang tadinya nilainya 7,6 juta di akhir tahun 2014, sekarang di awal tahun 2021 nilainya udah naik menjadi 18,4 juta. Dan itu belum ditambah dividen yang nilainya adalah 2,3 juta. Jadi total kekayaan yang lu punya adalah 20,8 juta. Bukan lagi hanya 7,6 juta. Kesimpulannya apa sih gue ceritain hal tersebut? Nabung saham Bank BRI di 2004 dan 2014 dengan dollar cost averaging. Seenggaknya ada 5 poin yang bisa diambil. Yang pertama, pertanyaan kita di awal tadi, salah satu yang bisa menjadi jawabannya adalah DCA alias dollar cost averaging. Maksudnya gimana sih metode ini gitu kan? Ini, jawab aja pertanyaan ini. Kapan beli saham? Jawabannya adalah kapan aja. Di harga berapa? Di harga berapa aja. Berapa banyak? Sesuaikan aja dengan budget yang kita punya. Yang nanti hasilnya adalah lo dapat harga saham Bank BRI dengan harga rata-rata ketika lo melakukan pembelian itu secara berkala. Simple banget kan? Apakah cara ini mampu menghasilkan keuntungan? Tentu aja bisa. Contohnya tadi, Bank BRI. Namun syaratnya adalah yang paling utama, pilihlah perusahaan yang baik. Kalau lo belum bisa sedikit analisis, saran gue selalu pilih saham perusahaan yang lo kenal produknya atau bahkan lo pakai produknya. Apakah ada metode lain untuk membeli saham? Ya ada. Tapi di video kali ini, lo belajar tentang DCA. Yang kedua, waktu adalah teman. Udah memilih perusahaan yang baik, apakah itu aja cukup untuk bisa menghasilkan keuntungan di saham? Tentu aja belum. Mindset yang harus kita miliki sebagai pemegang saham adalah menganggap waktu sebagai teman. Perusahaan sebaik apapun nggak mungkin bisa meningkatkan nilai dari perusahaannya tanpa waktu yang cukup. Contohnya gini, IHSG dari 2004 sampai 2021 sekarang bisa naik 767%. Saham perusahaan yang baik, contohnya salah satunya Bank BRI, bisa naik 2.780% dalam jangka waktu yang sama. Tentu aja kenaikan ini nggak bisa terjadi dalam sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Butuh perjalanan waktu yang memadai sebelum akhirnya hasil investasi kita memberikan manfaat. Next. Yang ketiga, perusahaan baik akan meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Singkatnya gini, ada usaha bakso modalnya 10 juta, setahun kemudian dapat untung bersih 2 juta. Dibagilah 50-50 nih, 50% ke pemegang saham, 50% ke perusahaannya untuk dijadikan modal tambahan. Sekarang berarti modalnya jadi 11 juta. Begitu terus bertahun-tahun. Sehingga usaha bakso tadi nggak akan cuma 11 juta lagi modalnya. Akan terus bertambah seiring dia terus menghasilkan laba bersih. Kita dapat dividen dari saham baksonya, nilai lembaran saham baksonya tadi pun itu terus meningkat. Sama seperti kasus Bank BRI yang udah kita bahas sebelumnya. Dalam jangka panjang, kita dapat 2 hal, capital gain dan dividen. Yang keempat, harga saham turun. Ya bagus. Tunggu. Lu gila ya? Saham anjlok ya sedih lah. Ya lu harus jual lah. Ngapain lu seneng saat harga saham turun? Kalau kita punya mindset yang benar tentang investasi di pasar modal, penurunan harga dari saham perusahaan yang baik harusnya merupakan kabar gembira
Karena dengan harga yang sama, kita bisa dapat lembaran yang lebih banyak dari saham tersebut. Kita tahu persis, harga saham dalam jangka pendek akan naik dan turun. Namun ada kalanya terjadi krisis yang menyebabkan harga saham apapun, mau yang baik, mau yang buruk, itu pasti jatuh. Bahkan jatuh sangat dalam. Kita sendiri baru 3 kali mengalami krisis yang dalam seperti itu, yaitu tahun 98, 2008, dan yang terakhir kemarin 2020. Bank BRI sebelum ada krisis COVID, harga per lembarnya pernah menyentuh 4.740. Tapi di bulan Mei 2020, harga sahamnya turun sampai ke level 2.240. Berarti kalau lu sempat beli sebelum pandemi, lu akan rugi 52%. Itu gede banget. Uang lu berkurang lebih dari setengahnya dalam jangka waktu 4 bulan. Penurunan harga saham perusahaan yang baik, apakah membuat lu sedih? Harusnya enggak. Karena yang tadinya lu harus bayar 400.000 untuk 100 lembar saham, sekarang dengan uang yang sama lu bisa punya 200 lembar saham Bank BRI. Makanya, krisis itu bisa jadi titik masuk yang baik bagi orang-orang yang mau membeli saham. Tapi jangan harap krisis itu bisa terjadi terus-menerus. Lagi pula nggak ada yang bisa memprediksi dan nggak ada yang mau juga akan terjadinya suatu krisis. Yang kelima, yang terakhir, fokus untuk meningkatkan sumber pendapatan. Kita harusnya udah sepakat bahwa Bank BRI adalah perusahaan yang baik. Dari 2004 hingga hari ini ketika sahamnya naik 2.780%, apakah lu harus melakukan sesuatu? Enggak. Dari 2014 sampai hari ini, sahamnya naik 240%. Apakah lu harus melakukan sesuatu? Enggak juga. Lu lupain atau lu tidur pun enggak masalah. Dia tetap bisa berkembang dari tahun ke tahun. Poinnya apa sih? Poinnya adalah lu jangan khawatir ketika lu memegang saham perusahaan yang baik. Nggak perlu dicekin setiap hari, saham perusahaan yang baik akan terus bekerja untuk lu, untuk meningkatkan nilai dari saham yang lu pegang. Jadi, lu mendingan daripada nggak ngapa-ngapain, coba tingkatin skill dalam diri lu, dengan harapan skill tersebut mampu menciptakan sumber pendapatan yang lain. Supaya lu bisa membeli lembaran saham perusahaan yang baik lebih banyak lagi. Nggak usah lu fokus kepada pergerakan harga yang terjadi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dalam jangka pendek, mau naik harganya ya silahkan, mau turun ya lebih bagus. Karena dalam jangka panjang, saham-saham tersebut akan memberikan imbal hasil yang lebih dari memuaskan. Semoga penjelasan tadi bukan hanya menjawab pertanyaan lu kapan harus beli saham, di harga berapa dan berapa banyak, tapi semoga juga bisa memberikan lu sudut pandang atau mindset yang baru dalam berinvestasi saham. Untuk kapan harus jual saham, ada baiknya kita bahas di lain waktu. Pesan gue tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol.